warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semuanya di rumah? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat. Dan saya doakan mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Karena setiap anak pasti punya impian, punya harapan, punya masa depan. Gimana seandainya sama punya harapan sukses ya. Kalau sukses sendiri itu biasa, tapi kalau seandainya kalian sukses bersama itu sangat luar biasa. Kali ini Bu Istiana ingin menyampaikan materi di kelas 12, materi tentang orientasi dunia perguruan tinggi atau pengenalan dunia perguruan tinggi. Karena kita tahu bersama bahwa sekolah menengah atas atau sekolah SMA itu adalah sekolah yang ada di tengah-tengah posisinya, di mana pemerintah mempersiapkan yang namanya sekolah lanjut. Biasanya diistilahkan dengan perguruan tinggi atau sekolah tinggi. Dan kali ini anak-anak harus paham betul tentang dunia perguruan tinggi sebelum kalian nanti akan merencanakan, bagi yang memiliki biaya, merencanakan studi lanjut sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, di sini kalian harus paham betul tentang jenis-jenis perguruan tinggi. Anak-anakku semuanya, tolong diperhatikan baik-baik ya, supaya kalian nanti itu benar-benar bisa fokus menerima informasi, sehingga nanti juga bisa disampaikan kepada para orang tua yang nanti akan mendukung kalian semua untuk menentukan pilihan perguruan tingginya. Anak-anak, pengertian universitas adalah sekolah tinggi atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan mempelajari berbagai bidang keilmuan. Nah, di mana di situ itu mempelajari berbagai bidang keilmuan itu, kenapa saya katakan mempelajari berbagai bidang keilmuan? Di situ akan ada mempelajari tentang keilmuan IPA, IPS, agama, tentang keguruan dan macam-macam. Itu sehingga dikatakan universitas. Di sini contohnya ya, selain mempelajari bidang keilmuan, berbagai bidang keilmuan, ini universitas ini juga akan menghasilkan lulusan-lulusan dari berbagai jenis keahlian. Itu namanya universitas. Institut yang perlu kalian ketahui bersama bahwa sekolah tinggi atau pendidikan tinggi yang menyelenggarakan berbagai disiplin ilmu tapi khusus ya. Kira-kira paham apa enggak ini? Berbagai disiplin ilmu tapi khusus. Ini contohnya Institut Pertanian Bogor. Jadi di situ ada jurusan ilmu tanah, jurusan produksi benih, jurusan teknik lingkungan, tapi khusus untuk orientasi tentang disiplin ilmu pertanian. Jadi konsepnya, kalau IPB itu konsepnya pertanian. Anak-anakku, selanjutnya saya jelaskan tentang pengertian akademi, di mana akademi ini sekolah tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi atau keahlian. Biasanya akademi ini diselenggarakan program diploma ya, pendidikan diploma yang ada itu diploma 1, diploma 2, diploma 3. Karena mungkin pertimbangannya kalau di akademi itu rata-rata setelah lulus langsung siap kerja ya. Jadi materinya banyak terapan, teorinya sedikit, materi terapan, siap kerja. Nah, di sini contohnya kalau akademi, kalau di bidang kesehatan itu ada akademi kebidanan, akademi keperawatan, akademi gizi, akademi gigi, akademi farmasi, ada anestesi dan lain sebagainya.
Terus kalau seandainya selain di kesehatan itu akademi bahasa, ya bahasa asing biasanya yang dipelajari, akademi kepolisian, akademi kemaritiman, akademi pelayaran. Dan mungkin itu penjelasannya untuk akademi. Ya anak-anak, untuk berikutnya penjelasan tentang jenis perguruan tinggi yang keempat, yaitu tentang sekolah tinggi ya. Sekolah tinggi itu perguruan tinggi yang mempelajari satu jenis disiplin ilmu. Ya, diingat-ingat, sekolah tinggi, penyelenggara perguruan tinggi atau sekolah tinggi yang mempelajari satu saja disiplin ilmu. Contohnya, yang paling dekat di antara kita ini, yang paling dekat sekolah tinggi ilmu agama atau tarbiyah, ya. Stikes sekolah tinggi ilmu kesehatan, ya. Stesia sekolah tinggi ilmu ekonomi, sekolah tinggi ilmu pertanian, sekolah tinggi ilmu kesehatan. Jadi perbedaannya, kalau sekolah tinggi hanya mempelajari satu jenis disiplin ilmu saja. Anak-anakku sayang, untuk mengenali jenis perguruan tinggi yang kelima, yaitu politeknik, kalian harus tahu dan paham betul politeknik itu mempelajari berbagai bidang keilmuan, tapi khususnya gimana? Khususnya contohnya ya, ada mempelajari tentang jurusan perkapalan. Jadi Poltek Perkapalan, ada Politeknik Elektronika Surabaya, Politeknik Negeri Kesehatan namanya Poltekkes Depkes khusus untuk kesehatan, ada Politeknik Pelayaran, ya Politeknik Pelayaran itu ada juga. Terus yang pertanian itu di Jember itu ada Politeknik Pertanian Jember. Tapi sekarang politeknik ini mengembangkan sayap, tidak hanya bicara tentang pertanian saja, ada jurusan-jurusan yang lain. Tapi asal muasalnya itu adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan khusus mempelajari bidang keilmuan khusus jenisnya. Jadi jenisnya, kalau pertanian yang khusus detil pertanian, kalau perkapalan khusus detil perkapalan, kalau yang lainnya ya kemungkinan sesuai apa yang diharapkan dari penyelenggara pendidikan tersebut. Ya. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui tentang berbagai macam jenis perguruan tinggi, kalian juga harus tahu tentang status perguruan tinggi. Karena status perguruan tinggi ini juga akan menentukan bagaimana cara nanti kalian direkrut perguruan tinggi berdasarkan kualitas perguruan tingginya. Jadi kalau perguruan tinggi negeri itu biasanya memiliki berbagai persyaratan khusus ya untuk penerimaan mahasiswanya, supaya mahasiswanya itu memiliki kompetensi yang sesuai harapan dari perguruan tinggi. Jadi alangkah baiknya seandainya kalian nanti memilih atau merencanakan perguruan kuliah, itu berarti kalian harus benar-benar memilih atau menentukan pilihan perguruan tinggi negeri. Karena apa alasannya? Kalau perguruan tinggi negeri itu biasanya rekomendasi dari seluruh perusahaan, instansi yang bakal menerima jasa market profesi kita, keahlian kita itu akan dilihat dari lulusan mana. Ya, jadi seandainya kalian nanti tidak diterima di perguruan tinggi negeri, saya menyarankan kalian untuk memilih perguruan tinggi swasta tapi yang setara dengan negeri. Itu maksudnya setara itu apa? Akreditasinya. Jadi kalau akreditasi A minimal memiliki persyaratan kelengkapan semua sarana yang dibutuhkan mahasiswa, sehingga kalian memiliki beberapa kelebihan kuliah di sana, memiliki keahlian-keahlian sebagai tuntutan kebutuhan seorang mahasiswa yang memiliki profesi keahlian di bidangnya. Jadi itu kemungkinan saran saya untuk menentukan pilihan perguruan tinggi harus melihat dulu status perguruan tingginya. Jadi itu mungkin yang perlu kalian perhatikan. Selain kalian mengetahui tentang status perguruan tinggi, kalian juga harus paham tentang struktur yang ada di perguruan tinggi, yaitu di mana struktur di perguruan tinggi itu yang menjadi kepala perguruan tinggi itu namanya rektor, yang pemimpin fakultas itu namanya dekan, pemimpin jurusan namanya kajur, terus bawahnya lagi itu para dosen. Demikian anak-anak materi yang telah saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Bila kalian kurang jelas tentang informasi yang saya sampaikan,
boleh lewat komen, bisa juga lewat konseling ya. Konseling kita bisa lewat WhatsApp, bisa lewat video call. Saya beri kebebasan kalian untuk merespon materi ini seluas-luasnya dan bisa dikoordinasikan dengan orang tua mulai sekarang, karena kalian ada waktu sampai jeda waktu persiapannya 1-7 bulan mendatang ke depan itu ya. Kalian harus benar-benar mempersiapkan diri, merencanakan masa depan. Jangan lupa anak-anak, kalian like ya, terus subscribe, serta share ke teman-teman kalian supaya kita lebih materi ini lebih menarik dan banyak orang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Jangan lupa like. Jangan lupa anak-anak, jangan lupa like, subscribe di sini. Guys, sebenarnya guys, sing sebelah kiri. Mari like-nya sini, subscribe masa ke sini. Subscribe gini, kan sebelah kiri, tapi tangan kanan. Tangan saya ini, ke sini. Yang Like-nya kanan, sini. yeah. Nah, subscribe-nya sini. Tapi Subscribe gini aja nggak apa-apa. Yeah. Subscribe, share. 3, 2